Keberlanjutan merupakan salah satu aspek penting dalam membangun bisnis, dan semakin tingginya permintaan pasar, maka semakin tinggi pula produksi akan barang yang dihasilkan. Organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah memutuskan untuk bahwa setiap negara harus turut serta dalam mendukung Sustainable Development Goal atau SDGs demi keberlangsungan dan keberlanjutan hidup manusia yang lebih baik di masa depan. Di sisi lain, juga terdapat Corporate Social Responsibility atau CSR yang menjadi aspek penting dalam kegiatan berusaha di Indonesia. Lalu, apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini? Perkenalkan, kami dari tim BB Berani Berbeda, Saya Bilang Wijaya selaku ketua. dan saya Rahma Korwatil Aulia selaku anggota. Kami merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Bina Nusantara, Region Bandung. Pada kali ini kami sedang mengikuti Lomba National Business Plan Competition Business Project 4.0 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar tahun 2024. Kita tahu bahwa pada saat ini, isu mengenai fast fashion menjadi PR besar di banyak negara di belahan dunia. Dalam SDG, terdapat poin ke-12 yang menyebutkan bahwa pola produksi dan konsumsi harus dijamin pelaksanaannya secara berkelanjutan. Fast fashion menjadi contoh aktual akan aktivitas produksi dan konsumsi yang berlebihan, di mana produsen menghasilkan produk secara masif dan cepat, sedangkan konsumen membeli dan membuang barang tersebut secara enteng tanpa berpikir panjang mengenai dampak buruk yang dihasilkan. Sampah pakaian menjadi penyumbang polusi terbesar kedua di dunia. Sebanyak 9 juta ton sampah pakaian diproduksi setiap tahunnya. Limbah fashion yang terbuang ke dalam lautan dapat mengakibatkan pencemaran air. Pencemaran air itu pun akhirnya menyebabkan banyak ikan dan biota laut menjadi terkena mikroplastik. Juga mencatat bahwa 66% masyarakat dewasa di Indonesia membuang sampah pakaian lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Dan kemudian 3 dari 10 orang Indonesia membuang pakaiannya setelah hanya 1 kali pakai. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK tahun 2021 melalui SIPSN mengungkapkan bahwa Indonesia menghasilkan 2,3 juta ton limbah pakaian atau setara dengan 12% dari limbah rumah tangga. Kemudian artikel dari National Geographic bahkan menyebutkan bahwa industri fashion diperkirakan bertanggung jawab atas sekitar 20% pencemaran air bersih dan 10% emisi karbon secara global. Lalu apakah solusinya? Mungkin Anda berpikir bahwa dengan mengurangi produksi pakaian itu dapat menjawab masalah yang ada. Tetapi apakah itu untuk jangka panjang? Dan disinilah Natex hadir, yaitu Natex Tekstil Indonesia. Dan apa itu Natex? Yaitu Natex adalah merupakan bisnis yang bergerak di bidang fashion, di mana kami menggunakan helai daun nanas sebagai bahan dasar pengganti tekstil. Mulai dari serat, benang, hingga kain dan bisa diproses menjadi pakaian yang siap pakai secara berkelanjutan. Konsep bisnis kami adalah mengambil limbah, meroteskan limbah, dan menghasilkan produk dari limbah. Simbiosis mutualisme terjadi saat Natex menjalin hubungan kerjasama dengan para pengelola dan petani perkebunan nanas yang masih bingung dengan pengelolaan limbah daun nanas yang selalu menguasai lahan, dan mereka mempertanyakan bagaimana cara agar kegiatan perkebunan bisa lebih produktif. Disinilah Natex hadir sebagai solusi dan jawaban. Kami mengumpulkan limbah daun nanas, mengelolanya, lalu memprosesnya menjadi produk yang fungsional. Dalam proses pengadaan bahan bakunya, Natex bekerjasama dengan para petani nanas lokal, di mana kami akan membeli sebesar Rp1.000 per kilogram daun nanas, di mana sesuai dengan kriteria berikut. Pertama, tentunya daun tersebut tidak rusak ataupun tidak busuk dan memiliki ukuran panjang kurang lebih 60 cm per helai daun. Karena ukuran seginilah merupakan ukuran daun yang sudah tua sekitar umur 1 sampai 1,5 tahun, sehingga teksturnya pun juga sudah padat dan kuat dan layak dijadikan menjadi serat. Kemudian kita masuk ke proses ekstraksi, di mana Natex menggunakan mesin dekortikator yang dapat memuat 6 hingga 8 helai daun dalam 1 kali penyerapan. Pertama-tama, kita akan memasukkan pangkal daun terlebih dahulu, baru ujung daun nanasnya. Hal ini bertujuan agar dapat memisahkan antara daging dan serat dari daun nanas. Dalam 1 hektar kebun nanas, kita bisa menghasilkan 15 hingga 20 ton daun nanas. Dalam 1 hari dengan menggunakan mesin dekortikator, Natex dapat memproduksi hingga 100 kg daun nanas.
hingga serat nanas yang dihasilkan dapat mencapai 2,5 kg. Natex memiliki 3 mesin dekorsifikator sehingga dapat memproduksi 300 kg limbah daun nanas menjadi 7,5 kg serat nanas. Setelah proses ekstraksi, kita akan masuk ke proses pencucian, di mana diperlukannya air yang cukup dalam suatu wadah dan serat nanas tersebut akan menjadi basah ketika dicuci dan dikerok ataupun disisir. Sebagai tanda bahwa serat nanas tersebut sudah layak untuk dijemur, di mana tandanya merupakan air yang awalnya berwarna bening sudah berubah menjadi warna hijau pekat. Manfaat lainnya juga didapat dari air tersebut, di mana juga bisa dijadikan sebagai pewarna tekstil alami. Kita masuk pada tahap penjemuran atau pengeringan di mana Natex memanfaatkan sinar matahari pada siang hingga sore hari untuk mengeringkan serat nanas tersebut. Untuk mengubah serat nanas basah menjadi serat nanas kering diperlukan waktu yang relatif singkat, yakni hanya 1 hingga 2 hari. Setelah serat nanas menjadi kering, kita akan masuk ke tahap penyisiran ataupun penggulungan, di mana serat-serat tersebut dapat menjadi benang. Serat yang kering sebenarnya sudah bisa dipasarkan dengan harga 200.000 per kilogram. Harganya cukup fantastis bukan? Dan tapi kita tidak hanya menjual seratnya aja, tetapi kita juga bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi ketika dia sudah menjadi kain. Setelah menjadi benang, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu penenunan, di mana ini merupakan proses benang menjadi kain. Natex menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM, dan untuk harga standar kain yang sudah jadi, dibanderol sekitar 250.000 per meter. Kain ini pun sudah layak dipasarkan dan dipakai oleh konsumen. Dengan bahan dasar kain ini, kita dapat memodifikasinya menjadi berbagai jenis produk, mulai dari selendang, rompi, outer, dan lain sebagainya. Untuk pemasarannya, Natex akan berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat melalui konten edukasi dan pameran fashion. Serta kami juga akan memberikan katalog produk untuk memfasilitasi keputusan pelanggan. Selain itu, Natex juga membangun komunitas yang solid agar dapat menjaga hubungan yang jangka panjang dan hubungan yang baik dengan para pelanggannya. Dengan kolaborasi bisnis yang kuat dan konten yang edukatif, kami yakin bahwa Natex dapat menjadi pemimpin dan pelopor dalam industri tekstil yang ramah lingkungan. Untuk sumber daya manusianya, Natex akan memberikan pelatihan dan perekrutan kepada masyarakat lokal untuk dapat menjadi bagian dari Natex dalam proses produksi maupun distribusinya, sehingga dengan begitu dapat terciptanya lapangan kerja baru. Untuk proyeksi keuangannya, Natex memerlukan investasi awal sebesar 674 juta rupiah, di mana akan mengalami peak event point pada bulan ke-8 dengan prestasi ROI lebih dari 600%. Pendapatan Natex akan terbagi dari dua, 55% dari produk dan development, lalu kemudian 45%-nya dari kemitraan perusahaan. Kami percaya bahwa dengan hadiran Natex ini dapat mengubah dunia fashion agar menjadi lebih baik demi pakaian yang berkelanjutan. Natex, your sustainable fashion.